Ada peraturan khusus, ada jam operasi khusus yang harus kemudian dipatuhi, ditaati oleh tempat-tempat hiburan, termasuk di Jakarta tentunya selama bulan Ramadan ini. Nah, rekan kami Rizka Salsabila juga akan mengajak Anda untuk bisa mengetahui apa yang saat ini sedang dipersiapkan oleh para pengusaha hiburan, terutama di wilayah Blok M. Silakan Rizka. Ya, Caca dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan dan juga data yang kami kumpulkan di lapangan atau di daerah Blok M Jakarta Selatan ini, memang sejumlah tempat hiburan malam ini masih beraktivitas dan juga buka seperti biasa pada malam hari ini. Namun memang berdasarkan pembatasan jam operasional hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini akan dimulai pada H-1 bulan Ramadan atau pembatasan jam operasional malam pada jam operasional hiburan malam ini memang diberlakukan H-1 sebelum bulan Ramadan dan juga 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun pembatasan jam operasional yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sebagai upaya untuk menjaga kehikmatan ibadah puasa dan juga menghormati pelaksanaan bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Dan selain itu pembatasan ini berlaku untuk tempat hiburan malam atau usaha pariwisata seperti klub malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat, serta arena permainan manu elektronik untuk orang dewasa. Selain itu, pada edaran dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Perekonomian Kreatif DKI Jakarta ini juga menjelaskan bahwa industri pariwisata seperti karaoke atau rumah minuman untuk akan beroperasi dengan jam tertentu seperti yang tertulis pada edaran tersebut. Adapun pada edaran tersebut juga dijelaskan khusus untuk usaha klub malam atau diskotik yang menyatu dengan hotel bintang 4 atau bintang 5 dan juga kawasan komersil yang tidak berdekatan dengan rumah warga atau permukiman warga, rumah ibadah, sekolah ataupun rumah sakit ini ditentukan yaitu dengan ketentuan klub malam atau diskotik akan mulai dibuka pada pukul 20.30 hingga pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian mandi uap dan rumah pijat mulai dibuka pada pukul 11 siang hingga 23 malam waktu Indonesia Barat. Dan bar atau minuman yang berdiri sendiri akan mulai dibuka pada pukul 11 hingga 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini tentunya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghormati dan juga menjaga kondisi kondusif untuk masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dan juga pada nantinya Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu Caca dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio. Baik Rizka, terima kasih untuk informasinya. Berikutnya juga Leonardo, ini sudah berada di tengah-tengah masyarakat, minta pendapat masyarakat. Apakah masyarakat setuju atau tidak mengenai pembatasan tempat hiburan selama bulan Ramadan? Silakan Leonardo. Baik Putri Viala dan juga pemirsa, setelah pimpinan Pusat Muhammadiyah menentukan awal Ramadan 1944 Hijriah, awal puasa maksud saya 1445 Hijriah ini pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sejumlah tempat hiburan di kota Jakarta ini tutup sementara waktu. Bukan hanya, bahkan tempat saya mengabarkan untuk Anda yang berada di Mangga Besar, itu yang biasanya identik dengan dunia hiburan dan kini hanya tersisa para pedagang makanan yang menjajalkan makanan mereka di kaki lima ini. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat mengenai adanya penutupan sementara untuk tempat hiburan yang ada di Jakarta, mengingat bahwasannya ini memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan mewawancarai dan mencari masyarakat dan menanyakan langsung. Selamat malam, dengan Mbak siapa? Aku Eca. Mbak Eca, boleh berdiri Mbak? Ya. Nah, Mbak Eca ini bagaimana tanggapannya setelah Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan himbauan untuk seluruh tempat hiburan malam, kemudian tempat-tempat diskotik ataupun tempat-tempat klub gitu, itu tutup sementara waktu mengingat bahwasannya memasuki bulan suci Ramadan. Mbak setuju atau nggak setuju? Kalau aku sih nggak setuju ya.
karena kan bulan Ramadan. Pastinya kan kita mau menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, dengan ketenangan gitu ya. Jadi aku sih nggak setuju gitu. Oh, berarti bisa dikatakan Mbak Echa ini setuju ya, mengingat bahwasannya kebijakannya itu menutup sementara waktu, mengingat bahwasannya memasuki bulan suci Ramadan. Begitu ya, setuju ya Mbak ya? Iya, aku setuju maksudnya, setuju banget. Iya. Kemudian apa nih harapannya Mbak, mengingat bahwasannya ini kan memasuki bulan suci Ramadan Mbak? Bagaimana Mas? Harapannya ke depannya seperti apa ini Mbak? Ya harapannya biar lebih baik, biar lebih lancar, menjalankannya lebih tentram. Amin, lebih khusyuk. Oke. Terima kasih Mbak Echa untuk jawabannya, dan itu dia tadi pemirsa salah satu narasumber saya Mbak Echa, dan kemudian kita akan mencari lagi narasumber saya satu lagi di mana memang Mbak Echa ini dia mengatakan setuju adanya kebijakan pemerintah yang kemudian ini memberikan ataupun menutup tempat hiburan sementara waktu. Dan saya akan mewawancarai di mana salah satu yang akan saya wawancarai. Ya, izin Mas, boleh bisa minta waktunya sebentar? Ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Jaya. Pak Jaya, izin Pak, mau nanya. Pak Jaya setuju nggak ini dengan adanya kebijakan pemerintah yang menutup tempat hiburan sementara waktu, mengingat ini bulan suci puasa, Pak? Oh, sebenarnya saya nggak setuju karena apa? Pengunjung kan adanya di tempat hiburan. Jadi gimana ya? Pendapatan kita jadi menurun. Ya kan? Kita kan pendapatan berkurang karena parkiran kan yang datangnya pengunjung semua. Oke, siap. Iya. Nah, harapannya Pak ke depan seperti apa nih Pak untuk pemerintah sendiri, Pak? Harapannya kayaknya gimana ya? Kurang deh. Kurang istilahnya. Diberikan waktu Iya. sementara ya Pak, Iya. buka ya, dengan jam-jam tertentu Iya. gitu ya. Kayaknya kurang deh. Ya, kurang itu. Kurang memungkinkan. Iya. Oke, siap. Itu dia tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu masyarakat juga yang mengatakan dia tidak setuju karena pendapatannya akan berkurang, mengingat bahwasannya memang untuk pendapatan tukang parkir ini berasal dari para pengunjung yang mengunjungi tempat-tempat diskotik. Dan adapun kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta yang mengatakan bahwasannya untuk sementara waktu ini selama bulan suci Ramadan, tempat-tempat hiburan ini akan ditutup sehari sebelum puasa dan juga sehari setelah 2 hari pada Hari Raya Idul Fitri. Dan diharapkan para pengelola ataupun pemilik usaha ini agar tetap menjaga ataupun menciptakan lingkungan ketertiban, mengingat bahwasannya ada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Begitu Putri, kembali ke Anda di studio. Leonardo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Sebelumnya juga dari rekan kami Rizka Salsabila. Baik, nah ini sebelum nanti kita dengarkan juga apa yang dialami oleh teman-teman dari para pengusaha hambatannya selama bulan Ramadan ini, Pak Kiai Khalil Nafis juga bisa berikan pesan kepada masyarakat bagaimana kemudian menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Silakan Pak. Pak Yai masih bersama kita? Ya, pertama silakan. tentu kita kalau memang ada kekhusyuan di dalam kalau memang ada kita sebenarnya kalau hati bisa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak terpengaruh dengan yang di sekitar kita, tetap bisa khusyuk. Hanya saja ada kalanya orang yang masih dalam keadaan lemah ya imannya, kemudian juga masih butuh sarana pendukung untuk bisa khusyuk. Oleh karena itu tingkatan orang yang masih terpengaruh dengan di luar ini butuh suasana dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu kita saling mendukung untuk terjadinya kekhusyuan untuk kita berpuasa. Yang kedua tentunya hiburan-hiburan yang kita inginkan tetap memberi hiburan pada tempatnya dan dalam waktu yang terbatas itu. Memang ada konsekuensi satu sisi tadi berkurangnya pendapatan, tetapi ya kita memang karena menghormati memang tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada orang yang rela pendapatannya berkurang demi kenyamanan. Kan lebih khawatir lagi sekiranya karena demi pendapatan kemudian ada orang yang melakukan protes sehingga menutup sama sekali. Karena apa? Karena sudah mungkin kemarahan dan seterusnya. Oleh karena itu peraturan pemerintah daerah yang memberikan sesuai dengan local wisdom, kearifan lokal itu perlu ditaati oleh pengusaha ya. Karena saya yakin seperti tadi Pak Sandi sampaikan, Menteri pun menyampaikan diri sendiri itu sekian lama menunggu Ramadan. Sehingga
Ya, ketika ada di bulan Ramadan yang mengganggu bagi orang yang masih membutuhkan kondisi yang kondusif untuk khusyuk itu merasa jengkel dan bisa saja berakibat pada puasanya juga tidak maksimal, kemudian yang bisnis pun juga bisa menjadi masalah karena mungkin melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum. Kita tidak inginkan seperti itu. Ya. Oleh karena itu dari awal kita sama-sama taat kepada pemerintah, dan pemerintah saya pikir bisa mendengarkan dari kedua belah pihak. Dari masyarakat muslim yang sedang berpuasa butuh kekhusyuan dengan kepentingan pengusaha. Kita tidak mungkin mematikan sama sekali, toh masih ada waktu lain saya pikir yang bisa disesuaikan dengan usahanya para pengusaha hiburan ini. Ya baik, Mbak Hana, ini waktunya terbatas, waktu operasionalnya maksud saya. Ada juga yang ditutup, tapi di sisi lain di saat bulan Ramadan kebutuhan juga makin banyak, apalagi harus ngasih THR para pegawai. Nanti mungkin Mbak Hana bisa cerita lebih lanjut mengenai hal ini, bagaimana upaya para pengusaha tempat hiburan harus bisa survive di masa Ramadan ini setelah jeda berikut ini.